Tuhan memberkati. Terima kasih atas persembahan yang sudah dibawa ke hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah setia. Firman Tuhan berkata, Dia tidak akan lupa akan segala perbuatan dan usaha kasih-Mu. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Supaya lebih dahsyat dan lebih hebat lagi, mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan kita power, kekuatan untuk lebih dahsyat dari hidup di tengah-tengah dunia ini menuruti kehendak Tuhan. Kita buka Alkitab kita buka Ibrani, surat kepada jemaat orang Ibrani dari penulisnya. Penulisnya ini sampai sekarang belum dapat dipastikan siapa, tapi menduga adalah Rasul Paulus, tetapi tidaklah akurat sehingga tidak ada yang berani menyimpulkan siapa penulis kitab Ibrani. Tetapi kitab Ibrani ini, suratan ini ditujukan kepada orang Ibrani, orang Hebrew, orang Israel, orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang Dia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapa yang telah Dia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Di sini kita ada temukan 3 hal yang dialami atau yang dilakukan oleh Tuhan. 3 hal ini semuanya mengerikan. Yaitu yang pertama ayat 16 bahwa amarah Allah bangkit. Amarahnya bangkit. Dan yang kedua, Dia murka. Dan yang ketiga, bahwa Allah itu menyumpahi atau bersumpah akan melakukan suatu tindakan kepada umat. Dan kalau kita melihat tingkatan-tingkatannya, dimulai dari marah, kemudian naik lagi menjadi murka, dan naik lagi menyumpahi, menolak, tidak mengizinkan masuk ke tempat perhentian yang Dia sediakan. Dan kepada siapakah
murka Tuhan ini, kepada siapakah amarah Tuhan ini? Jelas di sana ditujukan kepada umat Allah, bukan kepada orang biasa atau bukan kepada orang di luar Tuhan, tetapi kepada umatnya sendiri. Tentu kalau kita melihat tindakan Tuhan ini sepertinya tidak cocok dengan predikatnya, di mana bahwa Allah itu kasih adanya. Namun begitulah Allah, Dia tidak hanya penuh dengan kasih, tetapi Dia juga disiplin. Dia juga memiliki amarah, punya kemurahan dan kekerasan. Dalam surat Paulus kepada orang Roma dikatakan di sana, perhatikan juga kekerasannya, jangan hanya kemurahannya. Itu pernah disinggung oleh Paulus kepada jemaat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada umat Tuhan, orang Ibrani yang sudah percaya Yesus, mereka diingatkan akan perbuatan nenek moyang mereka yang telah membuat Tuhan itu marah dan murka, yaitu umat Tuhan, nenek moyang mereka yang telah dipanggil keluar dari Mesir dalam perjalanan selama 40 tahun, di mana umat Tuhan itu selalu membuat hati Tuhan marah dan murka. Jadi tujuan surat ini ditulis kepada orang Kristen, orang Ibrani Kristen, supaya kejadian yang sama jangan lagi terulang di masa ini, supaya biarlah nenek moyang mereka dahulu melakukan itu, tetapi untuk gereja di masa sekarang penulis berkehendak agar umat Tuhan tidak juga mengalaminya, tetapi diingatkan dan menjadi pelajaran. Nah, kalau kita belajar bahwa umat Tuhan ini mereka membangkitkan amanah Allah. Yang pertama, mereka membangkitkan amarah Allah. Sekalipun mereka mendengarkan firman-Nya. Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi umat-umat Tuhan ini mereka sudah mendengar suara Tuhan. Kita melihat bahwa kepada orang Israel ini Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Kadang Dia berfirman dalam guntur yang menggelegar, kedengaran di langit. Dan hal itu menjadi sebuah keadaan yang mengherankan, bukan? Yang menakjubkan, bukan? Bahwa ada suara dari surga, ada suara seseorang yang tak kelihatan orangnya berbicara kepada umat itu dalam angin badai, guntur dan gempa. Tetapi walaupun mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan yang hebat itu, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, tetap juga umat itu tidak takut kepada Tuhan. Mereka selalu membuat Tuhan itu marah. Kalau di dunia ini ada orang yang kita takuti, pasti kita tidak akan berani membuat dia tersinggung. Pasti kita akan membuat dia kita tidak akan berani membuat dia marah. Kita akan menjaga situasi tetap kondusif dan adil.
Itulah seorang yang begitu hebat dan berkuasa di bumi ini. Ya. Tetapi orang Israel ini mereka sudah mengenal Allah itu begitu dahsyat dalam perbuatan-perbuatannya yang hebat, menuntut mereka keluar dari tanah Mesir, di mana setiap hari mereka dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Setiap hari mereka dilindungi oleh tiang awan dan setiap malam dijaga oleh tiang api. Dan juga mereka sudah melihat tangan Tuhan yang membelah laut Teberau dan menghampurkan musuh-musuhnya di hadapan mereka. Tetapi mereka masih saja berani membuat Tuhan marah. Bahkan mereka membuat Tuhan murka. Kenapa mereka membuat Tuhan marah? Kenapa mereka selalu membuat Tuhan murka, yang menyebabkan Tuhan pun bersumpah dan menolak mereka? Itu semua disebabkan oleh hati mereka. Semua bersumber dari hati umat itu, di mana hati umat itu tidak beres. Hati umat itu tidak baik. Yaitu yang pertama, umat itu memiliki hati yang keras. Ayat 7, Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi semua ini bersumber dari hati di mana umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi masih memiliki hati yang keras, memiliki hati yang sesat, dan juga memiliki hati yang tidak mengenal jalan Tuhan. Bahkan hati mereka pun tidak percaya kepada Tuhan yang memberi mereka makan. Jadi semua hati. Yang pertama tadi, hati mereka keras. Yang kedua, hati mereka sesat. Yang ketiga, hati mereka tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dan yang keempat, hati mereka jahat, dan atau hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mudah saja tidak percaya kepada Tuhan. Mengerikan sekali. Padahal mereka sudah melihat laut merah dibelah oleh Tuhan. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Padahal laut merah beratus-ratus abad digenangi oleh air, tetapi tiba-tiba saja menjadi kering, berlumpur pun dia, merebutan kata orang Batak dia, tengah-tengah laut itu kering, untuk membuat umat itu bisa berjalan di tanah yang kering. Tetapi mereka juga tidak percaya kepada Tuhan. Mudah saja mereka mengkritik hati Tuhan. Coba saja ibu bapak bayangkan ketika Musa lama di atas gunung Sinai menantikan hukum Taurat.
ditulis oleh Tuhan. Karena mereka lama di sana, karena Musa lama di sana, umat itu langsung saja mendesak Harun. Harun, Musa itu kami tidak tahu apa yang terjadi kepada dia. Entah di mana dia sekarang, kita tidak tahu. Karena itu buatlah bagi kami Allah yang akan menuntut kita keluar dan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Harun pun mereka desak, Harun pun mereka paksa. Akhirnya Harun berkata, baik, kumpulkan semua anting-anting emas, gelang, kalung, dan emas batangan. Lalu Harun pun mengumpulkan, lalu mengolah sebuah patung lembu yang terbuat dari emas. Sedemikian rupa lembu itu dibentuk dan menjadi sebuah lembu emas yang megah. Lalu bangsa itu beribadah kepada patung itu. Mereka bernyanyi bersorak-sorak di depan patung itu, dan mereka berkata, Harun pun berkata, Harun ini kurang ajar ini. Dia pun berkata, lihat, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Inilah dia Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka menyembah kepada patung lembu itu. Mudah saja mereka mengatakan, itulah Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar sekali. Lalu di mana hati mereka ketika mereka melihat Tuhan membelah laut Teberau, ketika Tuhan membuat 10 tulah, ketika Tuhan membuat semua anak di Mesir mati, tetapi anak-anak mereka semua hidup. Bahkan seekor anjing pun tidak berani menggonggong kepada umat Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Di manakah hati mereka yang lupa kepada Tuhan sehingga mereka selalu menyakiti hati Tuhan? Nah, bagaimana rupanya bangsa Israel ini melukai hati Tuhan? Yaitu bangsa Israel ini melukai hati Tuhan ketika bangsa Israel ini selalu mengingat-ingat makanan Mesir. Mereka selalu ingat makanan Mesir ketika mereka mulai lapar, ketika mereka sudah bosan makan manna yang diberikan oleh Tuhan. Lalu mereka berkata, kita ini sudah kurus kering, lebih baik kita pulang ke Mesir. Di sana ada ikan, ada semangka, ada melon, ada bawang pre, ada bawang putih. Dan ternyata itu membuat hati Tuhan sakit. Bilangan 11. Dalam Bilangan 11 inilah yang membuat hati Tuhan sakit, ketika mereka selalu ingat makanan Mesir dan tidak mau menerima manna. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Siapa yang tidak marah begitu? Tuhan memberi mereka manna. Bukannya Tuhan tidak sanggup memberi mereka ikan. Bukannya Tuhan tidak sanggup memberi mereka setiap hari bawang pre, mentimun, semangka, melon, bawang putih. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Tetapi mengapa Tuhan biarkan mereka tidak menikmati semua itu?
Itu membuat Tuhan marah. Karena Tuhan mau memberikan mereka makanan yang tidak terbuat dari dunia. Semua makanan di dunia ini adalah terbuat dari dunia. Tetapi ada satu makanan yang tidak terbuat dari dunia, itulah manna. Manna itu adalah firman Allah. Sedangkan semangka, bawang pere itu semua adalah makanan duniawi. Di mana ketika kita hanya mengikut Tuhan untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, mereka kan keinginan, mereka hanya ingin makan yang enak, sementara Tuhan tidak membuat mereka puas dengan keinginannya, tetapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi antara kebutuhan dan keinginan berbeda. Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Karena itu jangan menolak firman Tuhan. Ketika bangsa ini menolak manna, mereka sepele dengan manna. Ini mulu, aduh, bosan deh. Lebih enak kita waktu di Mesir ada daging. Kita menghadapi kuali yang berisi belangan yang berisi daging. Wah, di sana kita bisa makan semangka, makan ikan dengan tidak usah membayar. Jadi ini juga mengajar kepada kita orang Kristen, jangan kita suka yang hanya gratis-gratis. Sebagai anak Tuhan kita harus mau membayar. Selalu membayar. Mereka ini mau nggak yang tidak membayar? Itu cara dunia. Bukannya kita matre. Tetapi mereka kembali ke Mesir karena di Mesir tidak usah membayar. Jadi kita harus koreksi diri kita. Apakah kita anak-anak Tuhan yang hanya bagaimana aku bilang ya? Baca kesinggung ini firman Tuhan ini. Bukannya artinya kalau kita masih bisa berkorban, ya kita harus berkorban. Jangan mau yang gratis yang tak dibayar. Tidak mau keluar sedikit pun untuk Tuhan. Itu model Mesir. Lihatlah Abraham. Dia tidak mau yang gratis-gratis. Ketika Sarah mati, dia membutuhkan kuburan. Dia minta kepada orang-orang di situ, penduduk asli, dia beli kuburan untuk istrinya. Tetapi orang itu bilang, oh jangan, kamu orang terpandang di sini, tak usah kau bayar, gratis kuberikan kuburlah istrimu di situ. Tidak mau. Tapi Abraham tidak mau, tidak. Aku tidak mau yang gratis-gratis. Aku harus bayar. Dia bayar dengan uang yang mahal. Demikian pula Daud. Ketika Daud mempersembahkan korban di ladang Arauna, ketika Tuhan menyuruh orang Israel dengan penyakit sampar, maka untuk melunakkan hati Tuhan, Daud mendirikan mezbah. Tetapi mezbah itu harus di ladang seorang rakyatnya. Lalu rakyatnya bertanya, raja ngapain kemari? Aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan karena tulah ini, supaya tulah ini berhenti. Arauna bilang, udah bangun mezbahmu di sini. Daud berkata, berapa harus bayar tanah ini? Arauna bilang, gak usah membayar, kamu kan raja. Tidak, aku harus bayar. Lalu dia bayar. Mezbah dibangun. Padahal dia raja, dia berkuasa mengambil tanah siapapun karena dia raja. Jadi orang Mesir ini mereka ingin kembali karena di sana enak-enak.
Karena firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, karena firman Tuhan itu adalah mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Tidak ada di sana yang enak-enak, tidak ada di sana daging ini dihidupkan, justru daging dimatikan kalau mau masuk ke tempat perhentian. Tetapi itulah yang membuat Tuhan marah. Mengapa? Mana yang kuberikan, yang menjadi kebutuhan mereka tolak. Justru mereka ingin akan makanan Mesir. Apa yang kita makan akan menentukan bagaimana sikap, peranan, karakter, dan postur tubuh kita. Amin. Kita orang Batak kan makan saksang, makan B1, B2, makanya kita seperti ini kan. Ya lihatlah seperti ini dan dia keras ya kan. Ya, dia adalah orang-orang Jogja, orang Solo yang makan sayur, yang vegetarian, yang makan yang lembut-lembut dan daun-daun. Ya mereka juga lembut dan bisa sabar. Ada juga pengaruhnya walaupun tidak 100%. Jadi Tuhan tidak mau mereka kembali ke Mesir, makan makanan Mesir, supaya mereka layak untuk masuk ke tempat perhentian yang Tuhan berikan. Maka Dia tidak memberikan makanan dunia, tidak memberikan makanan yang dari Kanaan, tidak memberikan makanan yang dari Mesir, tetapi Dia memberikan makanan yang dari surga. Karena kita adalah manusia Allah yang akan menghuni kerajaan surga. Nah, hati bangsa ini tidak suka. Hati mereka selalu marah. Hati mereka selalu keras dan selalu menginginkan yang enak-enak saja, yang menyukakan hatinya, menuruti kemauannya saja. Saudaraku, orang yang beribadah akan nampak dari sikap hatinya. Kalau orang rajin beribadah, kalau hatinya busuk, ibadahnya dipertanyakan. Walaupun bisa munafik selama bertahun-tahun, tetapi suatu saat kalau ibadahnya tidak benar, dibuktikan dari hatinya. Di zaman perjanjian lama ada 2 orang yang beribadah, yaitu Habel dan Kain. Ibadah Habel diterima oleh Tuhan, tetapi ibadah Kain ditolak oleh Tuhan. Ya karena memang begitulah. Habel itu hatinya baik dan hatinya Kain tidak baik. Makanya ketika Habel persembahannya diterima Tuhan, hati Kain menjadi panas. Dia menjadi panas dan mukanya muram. Padahal sama-sama beribadah. Mereka baru saja sama-sama pulang dari gereja. Ya kan, Habel pulang dari gereja bawa korban. Kain juga bawa korban, lalu mereka pulang. Tetapi apa yang membedakan mereka? Kain hatinya panas. Dia panas. Ibu bapak, jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Tuhan karena kita tidak memiliki hati yang baik. Memang hari datang kepada hari, hati kita terus diproses karena hati kita ini adalah seperti ladang atau taman yang harus dijaga, yang tidak boleh ditumbuhi semak duri dan rumput dan di mana ladang atau taman harus selalu dialiri dengan air.
tidak dialiri dengan baik akan menjadi ladang yang kering dan tandus. Kalau kering dan tandus, maka dia menjadi seperti kain yang artinya kering dan tandus karena tidak dialiri dengan air. Itulah sebabnya kita sebagai ladang Allah harus selalu membawa diri kita untuk dijaga oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menyembuhkan, membersihkan rumput duri dan semak duri di dalam hati kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 kalau nggak salah, kamu memang telah bersih oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, di sana ditulis Yohanes 15 ayat 4 kalau tidak salah. Let's go, kemo, operator. Don't let it. Haleluya. Iya, iya. Jadi firman itulah yang membersihkan ladang hati kita sehingga hati kita ini baik, tidak panas, tidak marah, dan tidak membenci, tidak iri hati, atau lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya Salomo katakan kepada dalam sabdanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Tuhan sudah berkata kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Padahal kamu baru saja pulang dari gereja, kata Tuhan. Tapi Kain tidak menjawab. Dia bodoh, dia tidak peduli. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati Kain, kalau kamu tidak bersuka, dia berbuat baik, dosa sudah mengintip. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu harus berkuasa atas dosa itu Kain. Kain pun tidak bergeming, dia tidak peduli. Dalam hatinya ada satu rencana untuk membunuh adiknya Habil. Maka dibunuhlah Habil. Hati kita adalah ladang yang harus dijaga. Dan firman Tuhan adalah pembersih ladang hati kita. Jangan seperti orang Israel ini, mereka yang sudah mendengar suara Tuhan tetapi selalu membangkitkan amarah dengan hati yang keras. Firman Tuhan kita harus terima dan dengarkan. Kita ladang tidak boleh ditinggal. Artinya kita tidak boleh tinggalkan persekutuan. Ladang tidak boleh ditinggal. Kalau ladang ditinggalkan, ya tidak lama akan hutan. Jangankan ladang, rumah saja kita tinggalkan sebulan tidak dipakai, rumah itu akan jorok dan hancur. Entah bagaimana itu, hancur, langsung hancur. Entah keramiknya lah, entah catnya lah, entah plesterannya lah, kerupas, ada saja yang rusak. Apalagi ladang, kalau ladang ditinggalkan, rusak. Kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, itu membuat hati kita semakin kacau balau. Kita harus memperhatikan muka Tuhan ini. Dalam Ibrani pasal 3 tadi jelas di sana, umat Tuhan tidak orang lain, tetapi umat Tuhan sendiri yang sudah mendengar suara Tuhan, tetapi membangkitkan amarah Tuhan dengan hati yang keras. Kalau ibadah kita benar, hati
sangat mudah mengampuni dan memaafkan. Amin. Ya, kalau ibadah kita benar dan berkenan di hati Tuhan, tidak sulit bagi kita mengasihi, tidak sulit melupakan, tidak sulit mengampuni dan menerima. Siapa? Kalau ibadah kita benar. Tetapi kalau ibadah kita seperti ibadah Kain yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak akan mampu seperti hati Yesus yang menerima saudara dan saya apa adanya. Makanya ada nyanyian, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerimaku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Iya, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terimalah dia apa adanya seperti kamu diterima oleh Kristus. Amin. Firman Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Karena itu mari kita setia mendengarkan firman Tuhan. Ibu bapak setia membaca firman Tuhan di rumah? Masih setia? Setia mau. Hai nama kau dulu tak. Nama kau dulu tak akan anak orang. Sibuk berita selama macanya konten tondoi. Ayo kalian kita setiap hari membaca firman, setiap hari merenungkan firman, pasti ada berkatnya. Karena Tuhan tidaklah penipu. Kalau Dia penipu, Dia suruh kita. Kan Dia suruh kita membaca firman Tuhan. Apa dia? Dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kan firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau itu tidak terjadi, kita sudah melakukannya, maka Tuhan penipu. Dia berbohong. Wah, dia tak mau disebut berbohong. Bahkan kepada Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman mana diberikan Tuhan kepada kita. Mana Tuhan tahu kebutuhan kita adalah mana. Bukannya Dia tidak bisa memberi ikan paus atau ikan tongkol makanan umatnya di padang gurun. Bisa Dia kasih. Makan daging pun mereka dikasih Tuhan kok. Tetapi Tuhan tahu bahwa kebutuhanmu bukanlah bawang pre, bukanlah melon, tetapi mana ini kebutuhanmu. Itu mereka tidak syukur. Mereka menolak mana.
Akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika bangsa itu bersungut-sungut, kita sudah kurus kering di sini, tidak ada apa-apa lagi. Lalu Tuhan panggil Musa, kumpulkan tua-tua, aku akan memberi mereka makan daging sampai kenyang. Biar Musa juga ragu-ragu. Musa bilang apa? Tuhan, dari mana kau mau kasih umat ini yang jumlahnya ribuan? Dari mana kau bisa mengumpulkan daging sebanyak itu? Apa kata Tuhan? Masakan kuasa Tuhan. Nah, dalam Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Musa berkata apa? Dapat kasih banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Lalu Tuhan buat dengan cara yang ajaib, dia kirim burung-burung puyuh menjadi makanan mereka. Tetapi saat memberikan burung-burung puyuh itu, hati Tuhan masih panas, hati Tuhan masih geram. Ketika mereka merebut daging-daging itu, mereka potong, mereka buang darahnya, mereka rendam di air panas, mereka ambil bulu-bulunya, mereka rebus, mereka panggang, mereka asik, mereka badar, dan mereka diurak dari air itu. Buru-buru itu, dan dikasih sambal. Dan ketika mereka menarik nafas mau menikmati makanan yang lezat itu, di hadapan mereka sudah terhilang daging yang sudah dibumbui dengan berbagai-bagai rempah-rempah, sambal, bulacan, dan juga terasi, lalu mereka taruh di mulut. Ketika daging-daging itu belum dikunyah, Tuhan langsung bunuh mereka, langsung matikan mereka. Kejam banget si Tuhan ini. Kejam Tuhan ini. Kejam. Sepertinya kejam. Sudah enak-enak mau makan paha burung puyuh, mau digigit, langsung Tuhan pukul. 33. Bilangan 11 ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, haleluya, sebelum dihil-hil, kata bahasa Prancis bilang, sebelum dihil-hil, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Habis semua. Jadi Tuhan juga bisa memberi dalam kemarahan. Karena mereka melihat bangsa itu keras hatinya, sesat hatinya, sudah berpuluh-puluh hari, berpuluh-puluh bulan bersama dengan Tuhan menjalani padang gurun yang tandus, tetapi mereka juga tetap tidak bisa mengenal jalan Tuhan. Mereka tidak bisa mengenal jalan Tuhan. Mereka hanya mau perbuatan Tuhan. Jalannya mereka tidak mau. Yang mereka mau adalah perbuatannya. Nah, dalam Mazmur 103 ini ada perbedaan di sini. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Wow, katanya Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar lagi. Berarti panjangnya sabar. Jadi kalau dia sampai memukul orang Israel ini yang makan daging itu, berarti sudah habis
kesabaran Tuhan. Sabarnya yang panjang itu sudah habis. Sudah habis. Kasihnya yang besar itu sudah habis. Dia pengasih sudah habis. Berarti Tuhan itu sangat tersinggung. Sangat tersinggung Tuhan itu ketika orang Israel menolak manna. Itu yang membuat dia marah. Bayangkan benda atau makanan surgawi yang turun dari surga mereka tolak. Jadi mereka mengutamakan keinginan daripada keinginan. Dan di sini dikatakan Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi kepada orang Israel perbuatan-perbuatannya. Karena orang Israel ini mereka tidak mau jalannya Tuhan, tidak mau mengerti rencana Tuhan. Mau kemana Tuhan panggil kita? Yang penting kita bisa makan. Mau ke tanah Kanaan kita dijanjikan kepada Abraham dan kepada kita tidak mau tahu mau kemana kita dibawa Tuhan. Tak perlu kita tahu jalan-jalannya. Yang penting di pada bumi ini kita makan enak. Tidak mau mereka jalan Tuhan. Yang mereka mau adalah perbuatan Tuhan, yaitu mujizat. Itu yang mereka mau, perbuatan Tuhan. Nyatakan mujizatmu, nyatakan kehebatanmu. Itu yang kami mau. Tentang jalan-jalanmu kami mau. Banyak juga orang Kristen seperti ini, mengikut Tuhan hanya untuk mencari mujizat, perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak mau mengetahui jalannya Tuhan, kemana mereka mau bawa. Padahal Tuhan menginginkan keselamatan. Itulah rencana Tuhan. Yang Tuhan harapkan adalah keselamatan, bukan sekedar orang sakit sembuh, miskin jadi kaya, lumpuh berjalan, buta melihat, dan lain sebagainya. Bukan itu. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tahu jalannya, bahwa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Ya, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu adalah Yohanes pasal 6. Ini ayat terakhir. Yohanes pasal 6 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dia datangnya terhadap orang-orang sakit. Karena ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula di gunung seorang diri. Jadi Yesus sudah tahu bahwa mereka menjadikan dia raja karena mujizat-mujizat itu. Dia menyingkir. Dia tidak mau dijadikan raja. Bagi orang-orang yang hanya mengharapkan mujizat tetapi tidak mengharapkan keselamatan, yang hanya mengharapkan perbuatan-perbuatan besar tetapi tidak mau tahu tentang jalan dan rencana Tuhan. Jalan dan rencana Tuhan adalah manusia diselamatkan. Amin. Ia diselamatkan dari dosa, bukan disembuhkan dari berbagai-bagai penyakit. Itu perkara yang tidak terlalu penting bagi Tuhan. Untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi untuk menebus dosa saya dan saudara, Yesus harus mati di kayu salib. Amin. Makanya kalau kita lihat di Facebook ya, Pastor Andi Simon ya, dia menyembuhkan banyak orang. Yang pakai jilbab pun bisa sembuh dalam sekejap. Belum didoakan, belum diinjili, belum dibaptis, atau firman pun belum diberitakan sama dia. Bahkan masih agamanya yang dulu pun dianutnya masih
bisa sembuh. Ya kan? Masih pakai jilbab dia. Lalu pastor mendoakan sembuh. Ya sembuh karena Tuhan memperdulikan namanya. Tetapi dia belum tentu masuk surga. Karena dia belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Untuk dosa diampuni harus percaya Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya saya waktu kami membeli alat musik ke Medan, pemilik istana musik berkata bahwa dia kenal dengan semua pendeta GBDI. Wende Wakari kenal, Dini Sumbakti kenal, Eli Semamora kenal, Joshua Sibukaman kenal. Hanya saya yang tidak dikenal. Lalu kita kata, orang GBDI ya, wow, beli. Entah itu trik, murah semua, beli, lalu kita beli. Lalu dicerita, anak saya sembuh, lahir tuli. Sembuh karena doanya Bapak Dini Sumbakti dan sebuah KKR. Sekarang anak saya itu sudah jadi dokter, tetapi masih tetap beragama Hindu. Loh kok bisa? Tidak, mereka tidak percaya Yesus. Bahkan di tokonya itu ada pertungguan. Tidak terima Yesus, tidak percaya Yesus, tetapi begitu ikut KKR sembuh dan pulang dan jadi tetap agama yang lama. Nah, kesembuhan mujizat tidak menentukan kita masuk surga, tetapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah pekerjaan yang terberat dibuat oleh Yesus. Untuk membangkitkan Lazarus gampang buat Yesus, mudah membuat orang lumpuh berjalan. Tapi untuk menebus dosamu dan dosamu, dia harus menangis, berdoa di Getsemani. Dia berkata, Bapak, kalau boleh jangan, Bapak, berat banget. Siapa manusia yang mau dipaku kakinya, dipaku tangannya, ditaruh mahkota dulu di kepalanya, dipukuli, dicambuk, ditunjuk, dan dihajar mati-matian? Siapa yang tahu? Makanya dia berkata, kalau boleh Bapak janganlah. Untuk apa yang dilakukan semua ini? Untuk jalan Tuhan, untuk rencana Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah yang tidak diingini oleh orang Israel. Mereka mau, perbuatan Tuhan lah yang kami tahu, perbuatannya lah, mujizatnya lah, jalan-jalannya buat si Musa itu. Makanya Mas Murid katanya, ia memberitahukan jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Karena orang Israel hatinya degil, keras, tidak mau menerima firman yang dia sukai, yang dia ingin saja, yang cocok di hatinya. Saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan jawaban bagi kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jaga hati kita supaya selalu diisi oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mengutamakan yang rohani, bukan berarti kita ketinggalan dan tidak diberkati.
Justru sebaliknya, itulah yang benar.